menguak ramalan Jayabaya soal sosok Ratu Adil. Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157, bergelar Sri Maharaja Sri Mapanji Pameswara Madhusudana Wataranindita Parakrama Digjoyo Tunggadewa. Jaya Balancana dikenal sebagai pemimpin yang adil dan visioner pada masanya. Sosok Jayabaya cukup terkenal akan ramalannya. Jayabaya hadir pada masa-masa sulit hingga akhirnya dapat membawa kerajaan Kediri menuju masa kejayaan. Jayabaya juga berjasa dalam penyatuan kembali kerajaan yang sebelumnya pecah di masa kepemimpinan Raja Erlangga. Karena jasanya tersebut, dia mendapat sebutan sebagai Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Namun apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia yang berjudul Ratu Adil, Satrio Piningit dan Zaman Edan. Secara harfiah, Satrio Piningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan. Padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat dan dipimpinnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisian Wahyu, Ratu Adil yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada kitab Musaror dari Sunan Giri Prapen yang berisi ramalan-ramalan Jayabaya, juga menunjukkan konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran Ratu Adil. Demikian juga dalam penggambaran Satrio Piningit, kesatria penolong yang tersembunyi, ditandai dengan munculnya Ratu Adil. Dalam kitab tersebut terdapat bait yang berbunyi, Prabu Tusing Waliyullah kadatone pan kekakeng ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji, perenahe iku kaki perak lan gunung perahu, sakulone tempuran balane samyo jeri asi, iyo iku ratu rindengeng sajagat, yang berarti raja keturunan Waliyullah. Perkedatan dua di Mekah dan Tanah Jawa, letaknya berada di dekat Gunung Perahu, sebelah barat tempuran, pertemuan dua sungai. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal di dunia. Gunung Perahu adalah simbol dari Bukit Sigundang yang merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang. Sementara tempuran merupakan tempat pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Sigundang. Sebelah barat terdapat Masjid Muara Ogan. Bukit Sigundang merupakan simbol kejayaan kesatuan Sriwijaya yang ditandai ditemukannya prasasti kedudukan bukit di kaki Bukit Sigundang. Demikian halnya tempuran Sungai Ogan dan Musi melambangkan persatuan masyarakat Nusantara. Berabad-abad yang lampau pernah berkumpul 20.000 bala tentara, pemimpin Dapunta yang jaya nasa. Simbolisasi tersebut menunjukkan Jayabaya memiliki hubungan historis dengan Sriwijaya, di mana raja pendahulunya, Raja Erlangga, menikah dengan putri kerajaan Sriwijaya bernama Wijaya Tunggawarman. Dari perkawinan tersebut, menurut Sri Pameswara yang menikah dengan putri Panjalu, yang menurunkan Jayabaya sebagai raja kerajaan Kediri. Jayabaya dalam ramalannya juga mengatakan terkait kemunculan Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit di masa yang akan datang, yang akan membawa kembali masa kejayaan. Ramalan Jayabaya
tentang kemunculan Sang Ratu Adil. Tertulis Sang Ratu Adil di masa yang akan datang adalah orang Jawa dari keturunan kerajaan Majapahit yang akan muncul saat kendaraan besi dalam berjalan tanpa kuda dan kapal dapat menjelajah langit dan angkasa. Dalam ramalan itu, dikatakan Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan. Namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Masyarakat Jawa tradisional percaya saat ini merupakan zaman edan atau era kegelapan, seperti yang diramalkan Jayabaya. Oleh karena itu, kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan akan membawa negeri ini menuju ke masa kejayaan baru. Siapakah sosok Sang Ratu Adil yang akan datang ini? Selain itu, manusia memang gemar mengaitkan peristiwa-peristiwa dahsyat dengan menggunakan referensi dari ramalan, mimpi, dan fenomena spiritual lainnya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, yakni ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat, dan karakter Satrio Beningit, Sang Ratu Adil, yang bakal memimpin negara. Di kalangan masyarakat luas, banyak yang menyamakan makna antara Satrio Beningit dan Ratu Adil. Fakta itu tidak sepenuhnya salah, karena makna keduanya memang saling berkaitan. Secara harfiah, Satrio Beningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansional, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Beningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya Ratu Adil secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Akan tetapi, seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Beningit belum tentu dapat menjadi Ratu Adil. Hal itu karena untuk menjadi Ratu Adil tentu harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Kebijakannya semata-mata hanya untuk melindungi, bukan sebaliknya memeras rakyat. Gabungan dari kedua istilah itu, kemudian muncul istilah Satrio Beningit, Sinisian Wahyu Ratu Adil, yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan, lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Rujuk pada dokumen lain, misalnya dalam kitab Musaror, hasil kubahan Sunan Giriprapen yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musaror adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur, sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Satrio Beningit, satria penolong tersembunyi, ditandai munculnya Ratu Adil.